sebenarnya susuk ini sering udah denger dong, Sering walaupun banget, mungkin Kak. nggak tahu secara detail. Jadi susuk ini memang sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, biasanya di area muka, untuk tergantung fungsinya masing-masing. Jadi misal kalau disimpan di bibir, katanya itu bisa ngebuat kalau kita ngomong orang lain akan denger. Ternyata memang seserem itu sih, maksudnya karena emang setnya juga cukup serem ya pas didatengin langsung. Terus mau fun fact nggak? Mau, please spill. Ternyata rumah tempat kita syuting yang memang ceritanya rumah kita di kampung. Iya. Ternyata itu dulunya yang tempatin tuh dukun, tapi udah meninggal. Horor tuh teknikal banget dan beratnya itu syutingnya kebalik kan, karena pasti banyak scene malam. Jadi dia baru kemarin ngomong pas promo, Hana tau nggak sebenarnya waktu scene itu aku tuh ngerasain kayaknya itu bukan kamu deh, gitu. Halo Opal Gang, selamat datang di Opal OG Podcast. Kali ini barengan sama Julio. Dan sekarang kalau kita lihat di bioskop, kan lo ke bioskop nih Opal Gang, misalkan ada banyak pilihan-pilihan film gitu. Lately gue menyadari ada banyak sekali film Indo yang sudah dan bakal tayang. Nah ada satu gue tertarik banget. Ini film horor ya, since gue suka horor. Terus juga yang main temen gue juga. Sekarang gue interview dia. Ada di sini, ada Hana Malasian. Ada Hana Malasan dan Ersya Aurelia. Hai Julio, apa kabar? Apa kabar, Kak? Ya ampun, seneng banget ketemu di sini. Gue juga seneng banget karena kita tuh terakhir ketemu waktu pandemi COVID-19, inget nggak lo? Betul banget. Kita ketemu janjian yang hanya jadi wacana akhirnya. Betul. Jadi Opal Gengs, gue pernah sama Kak Hana, kita mau ke Dubai. Udah kita beli tiketnya, Dubainya tutup. Karena pandemi. Itu dia, tiketnya kita refund, Dubainya buka. Oke, itu dia. Ersya apa kabar? Baik. Tapi sebelumnya Ersya, apakah ini film pertama kamu? Enggak, sebenarnya ini film ketiga. Film ketiga, tapi horor yang pertama. Horor pertama. Bagaimana rasanya? Maksud gue ini juga pertanyaan buat keduanya sih, kayak Laras dan Ayu, sebagai kakak beradik. Bagaimana rasanya syuting film horor? Apakah seseram yang orang-orang memang bilang gitu? For both of you. Ternyata memang seserem itu sih, maksudnya karena emang setnya juga cukup serem ya pas didatengin langsung. Terus mau fun fact nggak? Mau, please spill. Ternyata rumah tempat kita syuting yang memang ceritanya rumah kita di kampung. Iya. Ternyata itu dulunya yang tempatin tuh dukun, tapi udah meninggal. Dan masih banyak benda-benda pusakanya gitu di bawah rumahnya katanya. Itu beneran Kak? Itu di daerah mana rumahnya? Di Jogja. Tapi kita nggak dikasih tahu. Kita taunya pas udah selesai syuting, kayaknya biar fokus, biar nggak takut gitu lah. Biar kita nggak kepikiran kan. Iya. Oke, ini seru. Jadi kita bakal ngobrol nanti lebih lanjut tentang apa yang terjadi di lokasi syuting. Iya. Tapi first thing first, kita biarkan dulu Opal Gengs berkenalan dengan Laras dan Ayu. Nah, itu dia. Silakan mungkin dari Kak Hana dulu kali. Di sini memerankan sebagai apa dan karakternya kayak gimana? Oke, jadi di sini aku berperan sebagai Laras namanya. Oke. Jadi Laras ini profesinya sebagai PSK. Oke. Dan dia punya masalah dengan adiknya karena adiknya udah gak setuju lah ya. Siapapun dia sebenarnya berprofesi sebagai PSK juga karena ingin bertahan hidup. Dan ingin adiknya tuh kayak hidupnya lebih layak lah. Dan shortcutnya adalah sebagai PSK, apalagi di ibu kota menurut Laras yang tidak punya kemampuan yang lain ya. Cuman itu kayaknya yang paling gampang, yang paling mungkin, yang paling mudah buat dia gitu. Tapi akhirnya karena ingin memperbaiki hubungannya, akhirnya dia berhenti, coba untuk berhenti. Nah pas mau berhenti terjadilah suatu kecelakaan yang akhirnya membuat dia terjebak di antara hidup dan mati. Oh wow. Gitu. Terjadi sebuah kecelakaan. Iya. Dari situ ketahuan bahwa Laras itu pakai susuk dan dia terjebak lah. Dan nanti ceritanya dimulai di situ. Coba nih, itu tadi Laras ya. Kalau Ayu nih. Sebenarnya awalnya hubungan Ayu sama Laras baik-baik aja. Oh ya. Sampai Ayu tahu profesinya kakaknya ternyata sebagai PSK. Dari situ sebenarnya konfliknya dan kita jadi nggak akur tuh dari situ. Karena nggak setuju. Dan aku profesinya di sini sebagai MUA, makeup artist. Kecewa ya sama profesi kakaknya, jadi akhirnya nggak baik hubungannya. Dan ketika ada kejadian kecelakaan itu, di situ baru tuh kayak Ayu memperjuangkan kehidupan kakaknya lagi. Gimana nih caranya gue bisa menyembuhkan kakak gue balik ke semula gitu.
Oke. Ceritanya. Nah kan seperti itu ceritanya. Kalau untuk Hana sendiri kan di sini lo berperan sebagai kakak nih kak. Which is kayaknya in real life lo punya kakak kan sebenarnya. Kakak, tapi kakak juga punya adik juga soalnya. Oh punya adik juga. Jadi sebenarnya tidak begitu sulit untuk memerankan figur kakak gitu. Iya. Apalagi maksudnya kita juga sebelum syuting kan ada reading, terus bonding juga. Jadi kayak enggak di situ enggak dapat kesulitannya sih semuanya. Malah aku yang kakak in real life. Tapi di sini kamu berperan sebagai adik. Aku sebagai adik. Tapi tapi aku baru ngerasa loh kayak rasanya jadi adik yang dibontotin gitu loh. Nah itu dia. Tapi in real life kamu sering nggak berantem sama adik kamu, Ersha? Enggak, karena adik aku laki-laki dua-duanya. Jadi aku perempuan satu-satunya dan paling gede. Jadi aku lebih kayak mengayomi Cila. Mengayomi oke. Siapa tahu dia mau diayomi. Aku. Oke, untuk Laras kita panggilnya Laras dan Ayu aja ya. Jadi biar lebih mendalami karakternya. Laras, Ayu, untuk karakternya sendiri di film Susuk ini ada siapa aja yang bermain sebagai apa? Betul. Jadi ada Jordi Pranata juga yang berperan sebagai Arman namanya, yang bareng sama kita terus. Jadi dia itu sebenarnya profesinya sebagai supir taksi. Yang sebenarnya menyimpan rasa dengan Laras. Jadi ketika Laras mengalami kecelakaan, dia yang membantu banget Ayu keluarganya untuk, ini. karena kita udah nggak punya keluarga, nggak punya orang tua. Gitu. Jadi kayak berjuang sendiri. Akhirnya untung Ayu ini punya Arman. Berarti setnya itu benar-benar distopia gitu ya, set film ini. Kayak dark, tense. Lumayan sih. Iya. Apalagi pas setnya udah ke kampung, ke Jogjanya. Kita kan ada ceritanya di Jakarta dan di Jogja kan, sebelum kita pindah. Dan pas di Jogjanya aku ngerasa emang setnya pun kayak udah di dimensi lain gitu loh. Iya. Tadi kalau nanya soal challenge sebenarnya di syuting film horor, pastinya horor tuh technical banget gitu loh ternyata. Jadi beda sama drama gitu. Kita banyak yang maksudnya gini, kayak acting takut, tapi kan kita belum tentu hantunya ada di situ. Jadi kayak bermain imajinasi banget gitu. Ini yang menurutku horor tuh juga nggak gampang syutingnya sama sekali. Kayak bagaimana caranya penonton tuh bisa merasakan kalau ya Laras atau Ayu ini benar-benar ketakutan. Padahal depannya kan ya kameramen sebenarnya kan. Makanya permainan imajinasi itu yang berbeda menurut aku ya daripada drama atau enggak yang lainnya gitu. Apalagi Mbak Laras tuh sebenarnya banyak scene-scene di mana dia cuma rebahan di kasur. Emang? Because abis kecelakaan kan memang dia kayak dengan keadaan dan mati kan. Ya Allah, gimana caranya orang abis kecelakaan ketakutan lagi. Udah kesakitan ketakutan. Oke, tadi ada Jordi Pranata. Lalu ada Isabel Yahya yang jadi ibu kita. Lalu ada Elang El Gibran. Itu jadi dia itu sebenarnya Seno, kayak dia warga di kampung. Kalau Arman yang membantu, dia yang menghambat lah. Terus ada siapa lagi ya? Mas Wani Darmawan sebagai belum boleh. Kamu itu dia. Kepala kepala desa. Sebagai kepala desa. Itu dia. Hati-hati spoiler sisters. Iya padahal aku yang deg-degan sendiri takut spoiler. Nah, itu dia kan tadi Kahana juga udah sempat ngasih kayak spill di awal bagaimana berbedanya syuting film horor dan segala macam. Karena kalau gue nggak salah ini juga film horor pertama kan. Karena gue tahu Kahana tuh main film action juga udah pernah. Ini kan horor pertama. Untuk keduanya, bagaimana rasanya syuting film horor? Adakah perbedaan gitu dari film genre yang kayak yang tadi sih ya? Makanya horor tuh teknikal banget dan beratnya itu syutingnya kebalik kan? Karena pasti banyak scene malam. Horor siang nggak serem kan? Bener, bener juga ya. Iya bener. Jadi itu yang benar-benar jadi challenge karena kita start syuting sekitar jam 5 sore sampai jam 6 pagi setiap hari. Jadi kayak jet lag, bayangin kan? Dan kita membutuhkan emosi yang besar di sini karena horor kan besar semua, ketakutan. Terus kalau drama mungkin ada senengnya. Ini tuh kalau horor kayak hampir dari awal sampai terakhir itu tegang. Lumayan ya, selalu tegang. Dan kalau untuk Lara sendiri, ini pertama kalinya aku memerankan yang di luar manusia. Gitu, karena menjadi satu entitas kan, satu entitas ini. Nah, itu juga kalau manusia kita bisa observe lah, kita lihat dia manusia seperti ini, geraknya gini, dengan psikologi seperti ini gini gitu. Kalau entitas atau hantu kan sebenarnya abstrak. Kayak gimana ya? Gitu. Jadi kita yang create kan. Itu kayak lumayan menantang, tapi sebenarnya seru juga karena bisa explore seluas mungkin karena nggak ada benar salah. Jadi kayak ya udah you do you. Iya. Serunya itu malah aku ngerasa
ini deg-degan sih maininnya, tapi sebenarnya ternyata seru banget ya karena nggak ada batasan gitu. Jadi kayak playground baru ya. Banget. Oke. Kalau Ersha gimana? Ya itu sih mungkin dari segi imajinasi juga ya. Karena aku kan di sini yang ditakut-takutin gitu. Oke. Jadi untuk ngebayang. Teriak mulu gak sih lu berarti di film itu? Sih, iya. Banyak banget adegan. Jadi memang ada adegan-adegan kunci yang di sini dia akan ditakutin, di sini dia akan digangguin gitu. Dan itu kan beda-beda juga ya, maksudnya adegannya tuh apa yang muncul gitu. Nah itu untuk ngebayangin karena di saat itu kadang memang gak ada apa-apa gitu. Jadi harus making something out of nothing gitu. Oke, ini adalah AB question for both of you. Lebih susah mana? Disuruh nangis, acting nangis berkali-kali atau acting ketakutan berkali-kali? No, I mean kayak kalau acting ketakutan lo harus teriak berkali-kali kan? Kamu lebih susah mana? Lebih susah mana, Ersha? Ketakutan berkali-kali. Karena aku cukup struggle juga selama syuting ini. Kayak ada beberapa kali yang director kita bilang gak dapet nih Ayu gitu. Aduh, loh kok gue marah. Tapi kan tapi gak nyusahin kok, gak nyusahin. Tapi memang menurut aku berat. Aku lebih baik disuruh nangis karena aku udah tahu kan, maksudnya trik apa yang bisa aku pakai supaya bisa nangis gitu. Kalau untuk ketakutan lebih range-nya tuh besar kan. Jadi mau yang gimana nih? Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Emosi yang jarang dipakai aja kali ya gitu. Iya benar-benar. Kalau sedih kan kayaknya sehari-hari kalau patah hati. Iya benar bisa kan? Sedih benar. Kalau ketakutan kan sebenarnya tidak semua orang punya pengalaman dengan dunia itu gitu. Nah kalau untuk persiapannya sendiri berapa lama? Karena tadi kan kalian bilang ini adalah emosi yang pertama yang belum pernah keluar sebelumnya. Persiapannya bagaimana dan berapa lama? Susuk ini. Kita sebulan kita reading sebulan setengah malah. Kita agak lama sih. Kan kita yang dari Zoom dulu, terus sekitar sebulan lebih gitu. Kita ada reading, terus ada workshop juga karena ada beberapa adegan. Oh, by the way, di sini juga ada sedikit ini actionnya gitu. Ada actionnya. Ada. Sedikit tuh masih gimana, kayak lompat nggak jadi? Apa gimana sih Kak? Kayak nendang nggak kena gitu ya? Takutnya kalau dibilang ada kayak nunggu ternyata cuma segitu. Jadi aku bilang aja dari awal ini cuman ada lah. Ada dikit. Gitu. Oke, persiapannya sebulan setengah bahkan. Syutingnya berapa lama? 21 hari lah. 21 hari. Enggak, 21 hari. 21 tetap. Jadi 21 hari tapi 21 hari. Dengan segala rintangannya. Dengan segala rintangannya. Di antara semua proyek kalian, ya, semua film yang pernah kalian lakukan, series or whatever it is, ini masuknya kemana? Ke bagian yang susah atau yang medium atau yang gampang? Overall. Gimana ya? No, it's okay. Kalau aku secara emosi. Nah itu dia. Secara emosi ini salah satu yang terberat karena setelah syuting tumbuh uban. Emang iya? Jadi tahu nggak uban tuh berpengaruh loh. Jadi kalau emang kita sering mengeluarkan emosi yang kayak lo teriak, lo nangis, lo apa itu kan? Ini tuh itu faktor ini uban. Itu makanya uban. Aku baru ngeh karena aku nyadarin memang karakter Laras ini nggak mudah sama sekali. Jadi berat. Dia berat secara emosional, physical, karena ada sedikit action, dan secara spiritual juga. Jadi beratnya tuh dari tiga hal itu gitu. Jadi dibanding kalau misal meranin manusia gitu, itu cuman emosi dan fisik gitu. Kalau ini tuh dari spiritual juga harus kuat kan? Iya gitu, benar. Karena meranin dimensi lain gitu sebenarnya. Jadi aku ngerasa ini salah satu yang terberat secara emosi. Nah, apakah untuk mencegah uban habis ini Hana malasan ngambil romcom? Kita kan habis ini mau drama aja. Gitu. Kalau Ersha gimana? Kalau buat aku berat sih. Ini termasuk yang terberat sepanjang karir aku karena memang beban emosinya Ayu tuh berat banget ya. Karena kan dia punya satu-satunya anggota keluarga yang masih dia punya dan satu-satunya orang bahkan gak cuma anggota keluarga yang dia punya gitu di bumi yang terancam gitu nyawanya. Jadi gimana tuh kayak harus ngejalanin proses itu. Apakah dia harus terus berjuang? Apakah harus nyerah? Aduh berat banget ya. Lumayan sih. Wow, oke. Nah dan ini juga sebenarnya, jadi gue tuh udah tahu main Susuk karena gue liat di sosial media memang sudah warawiri Susuk ini like it's coming really soon gitu. Tapi sebenarnya yang gue pertanyakan kan adalah, atau mungkin yang Opal Gang juga pertanyakan kayak what is Susuk? Orang-orang sering dengar Susuk banget. Tapi kalau lo tanya detail kan kayak guna-guna kali gitu. Sebenarnya Susuk tuh apa sih? Oke, sebenarnya Susuk ini
sering udah denger dong. Sering Walaupun banget, mungkin Kak. gak tahu secara detail. Jadi susuk ini memang sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Biasanya di area muka. Untuk tergantung fungsinya masing-masing. Jadi misal kalau disimpan di bibir, katanya itu bisa ngebuat kalau kita ngomong orang lain akan denger. Terus ada juga yang masangnya tuh di bahu. Nah, di bahu itu biasanya untuk wibawa. Jadi memang itu tuh sesuatu dipasang untuk mengikat, kayak memikat orang gitu. Jadi fungsinya itu. Jadi sebenarnya belum tentu jahat sih ya, karena mungkin pengen didengerin. Mungkin sebenarnya startnya ada juga yang dari insecure. Mungkin dengan menggunakan itu jadi lebih pede. Ada juga yang di sini jadi cantik. Iya sih. Tapi kan kalau kita ngomong kita masukin sesuatu ke dalam tubuh gitu kan ada, ya lo tinggal klinik kecantikan, ada tanam benang, bisa masukin botol. Tapi itu beda ya Kak sebenarnya. Itu agak. Jadi terkadang 11-12 tuh soal. Kalau misal botox gitu kan itu langsung merubah sesuatu yang ada di muka kita. Visually. Kan? Iya. Kalau ini tuh lebih ke aura yang memancar. Gitu. Jadi orang kayak biasa aja tapi kok tertarik ya. Nah sebenarnya fungsinya tuh kayak gitu. Jadi ada juga yang di tangan. Jadi ketika disentuh gini, itu nanti orang kayak kesirap gitu. Iya kayak kesirap gitu. Apa ya? Jadi pengen misal ditawarin sesuatu gitu nanti, oh ya udah deh boleh. Tertarik. Enggak. Tapi sebenarnya film ini tuh untuk mengencourage orang pasang susuk atau untuk kayak guys sebenarnya susuk tuh nggak bagus loh. Nah itu justru buat menunjukkan efeknya gitu ke pemakai dan orang-orang di sekitar pemakai. Tapi sebenarnya kalian sebelum terjun ke proyek ini atau dalam rangka persiapan susuk ini, kalian mencari tahu nggak tentang susuk itself? Jelas kenapa tadi semua tahu karena sebelum syuting sempat kita ke ini dulu ke tempat lepas susuk. Jadi ada spesialis gitu. Tempat lepas ya si tempat yang biasa ngelepas susuk. Tapi dia bisa masang. Dia nggak mau karena dia ngerasanya ilmu putih, dia hanya bisa mau menolong untuk melepaskan aja. Berarti yang pasang ya pasang aja gitu. Benar Pak. Jadi tapi belum tentu juga ya. Ada juga yang masang bisa cabut juga. Gitu. Kalau dia emang ngelepas aja dan ya udah. Jadi di situ tuh diceritain tuh proses. Jadi itu jadi bahan riset juga. Pas kesana ngobrol kayak hampir setengah hari kali. Lama dia ke situ untuk riset kayak kalau ngelepas susuk kayak gimana, efeknya gimana. Terus apa aja yang dialamin sama orangnya gitu. Itu jadi nanti bisa kalian tonton. Itu berdasarkan bahan riset itu tuh. Ini kita masuk ke dalam proses pengerjaan film susuk gitu. Karena kan sebenarnya kan lately kayak bakal ada banyak juga film horor yang tayang di bioskop kan. Nah, dan gue pun pribadi tidak pernah punya temen yang syuting film horor. Berarti Hana orang pertama sama iya. Hana orang pertama temen gue main film horor. Gue pengen tanya sebenarnya apakah karena ini sering ada pertanyaan nih kayak pengalaman mistis di lokasi syuting kayak is that even real? Terjadi nggak kan? Atau sebenarnya ya enggak gitu? Beneran pengen tahu. Pengen tahu bang. Karena gue tiap nonton film horor Kak, tiap gue takut gue selalu kayak enggak, ini ada kameramen gitu. Jadi memang maksudnya gini, memerankan sesuatu alam film yang lain itu tuh kan sebenarnya mengundang kan. Betul. Gitu justru emang waktu selama syuting tuh kalau aku nggak ngerasain secara langsung ya. Tapi banyak orang di luar sana yang kayak ada satu hari di scene yang berat gitu. Kayak tiba-tiba dateng, Hana stiker ya jangan ngelamun. Tuh. Oke. Tapi lagi fokus kan sama karakter ya udah deh gitu. Terus entah 2 jam kemudian itu tengah malam tuh, Hana baca-bacaan ya. Ya udah. Oke gitu. Terus tiba-tiba kayak yang terakhir juga gitu, Hana. Terus gini. Enggak. Kayak ngambil sesuatu dari terus kayak oke, kayaknya ada sesuatu nih di badanku. Siapa yang gituin lo Kak? Jadi memang di tempat lokasi kita tuh ada yang paham itu dan jagain kita gitu. Nah itu beneran dipersiapkan ya? Siapin, harus. Dan astrada kita juga lumayan. Itu salah satunya yang menarik ya. Dia tuh emang kebetulan kita astradanya juga dia punya, mistis lah. Iya, dia punya kemampuan lah gitu. Jadi ngejagain kita biasanya. Terus gitu. Ada apa ini? Enggak, maksud gue kayak Mpo Asrada jangan gitu di lokasi syuting. Kita kan jadi takut. Iya, dan akhirnya pas udah selesai syuting deh, jadi Mas Kan. Ada Muhammad Kan juga yang main di sini. Iya, Mas Kan. Ada Mas lupa Kan loh. di mention. Jadi dia baru kemarin ngomong pas promo, Hana tau nggak sebenarnya waktu scene itu aku tuh ngerasain kayaknya itu bukan kamu deh gitu. Tapi aku nggak berani ngomong kayak ya udahlah biarin karena
biar lagi in character aja gitu. Aku karena fokus dengan scene-nya, justru itu malah menjadi kekuatan aku kan. Malah jadi bagus, ya udah biarin aja gitu. Aku juga kayak nggak ngerasa-rasain, pokoknya fokus sama filmnya. Gitu. Terus dia bilang, itu kayaknya bukan kamu deh waktu itu gitu. Aduh, takut ya Allah. Kayak nonton Susuk biar tahu hasilnya kayak apa. Nah, itu dia, di adegan manakah Hana Malasan yang ternyata bukan dia? Jatuhnya asli atau palsu? Aspal. Menurut gue jadi quiz trivia ya di Instagram Susuk. Itu kan tadi ke Hana. Kalau Ayu sendiri, Ersha sendiri, aku bakal nama karakternya. Gak apa-apa. Gimana? Tapi waktu pas ke Hana dicolek bahunya tung, ada lu nggak di situ? Nggak ada. Kalau gue sama, kalau gue jadi di situ sih gue mundur dari project ini ya, kayak nggak mau. Tapi kalau menurut aku wajar sih, karena memang berat banget kan, dan harus meranin si entitas itu juga karena mengundang, jadi it makes sense kalau memang siapa tahu ada yang mau nempel gitu. Nah, ngomong mengundang, mereka mengundang nggak? Gini, soalnya begini, gue pernah interview juga some movie, terus dia bilang memang the director atau kayak the whole team itu mengundang untuk datang, biar serem. Iya, itu terjadi nggak di film ini? It happen secara nggak langsung, bukan yang kayak kita dimanggil mereka. Oh, bukan manggil tapi mereka terpanggil. Tapi ada satu scene nggak bisa di-spill tapi scene-nya memang serem banget. Dan ada lu di sini tuh? Ada. Oke. Lokasinya juga serem. Spill nggak ya? Dia tuh kayak nggak boleh. Areanya ya, yang mana nih? If it's not spoiler, boleh sih. Boleh. Areanya boleh. Jadi dia tuh di belakang rumah ada sumur. Aduh. Sumurnya sih buatan, it's not real. Tapi karena memang scene itu seserem itu dan ceritanya memang itu sebuah ritual gitu ya. Aku ngerasa masuk ke set itu langsung merinding gitu. Iya. Dan sampai orang-orang pada bilang, kamu kelihatan takut beneran. Kayak pas tag-nya ke shot. Mungkin pas cut juga kamu kayak masih ngebawa takut itu sih pasti. Parah sih. Dan memang aku juga membangun itu kan kayak gue harus takut nih di sini nih. Beneran takut. Iya. Oh my god. Melihat mereka pokoknya kaget. itu emang itu iya, area ke arah sana tuh kayak merinding langsung. Iya, sampai BTS kita, scene fotografer kita gak mau ngambil scene itu. Gak mau. Katanya aku gak tau kenapa aku gak kuat. Itu sini outdoor indoor sih? Outdoor di belakang. Padahal outdoor, tapi malam sih ya. Dan di situ kayak banyak pohon-pohon dan besoknya aku dengar kayak kita tuh diliatin tahu. Iya, katanya. Sama siapa? Warga. Warga. Oh, sama penunggunya. Warga. Iya, Astagfirullah. Oh, iya juga ya kan ketika karena film horor itu tengah malam harusnya set kalian itu jauh-jauh dari pemukiman ya, nggak sih? Iya. Biar nggak ganggu kan? Jadi emang serem banget dan maksudnya kayaknya di situ juga karena scene-nya tuh memang kayak semacam kayak nggak tahu ya ritual atau apa, dan di situ juga ada nyinden. Bayangin kan, nyinden tuh kan kayak sebenarnya mengundang juga gitu. Jadi iya bener, dan kalian tuh berisik loh di tengah-tengah kesepian itu ada ini segumpal manusia nih berisik. Dan yang kedengeran emang cuma nyindennya doang. Bayangin nggak hening tengah malam. Udah itu gitu, pas pokoknya. jam 12 kita tag sini. Kebayang nggak yang lagi di ruang tunggu gimana kayak mending gue merapat deh ke set. Nah, aku boleh cerita lagi nggak? Ada satu scene di mana aku ngerasa memang beban emosionalnya tuh berat banget. Terus tiba-tiba setelah di brief sama director kita, aku nangis kejer nggak bisa berhenti. Why? Gak tahu. Tiba-tiba kayak mental breakdown kayak nggak bisa berhenti. Sampai akhirnya aku berusaha keluar rumah itu sambil keliangan. Terus aku didudukin lah sama orang-orang di depan rumah. Terus gak bisa berhenti. Udah mau reda lagi, nangis lagi, kayak langsung naik lagi. Sampai udah mau reda lagi, naik lagi. Tapi kamu sadar total di situ? Kayak sadar, tapi kenapa gue begini ya? Gue gak pernah kayak gini. Kayak gitu. Gue juga gak tahu kenapa gue nangis. Kenapa gue kayak gini ya? Dan sampai di situ ada 4-5 orang yang nenangin aku. Makin panik gak sih gue? Iya sih, ya benar-benar. Tenang-tenangin, tapi kok gak bisa tenang ya? Sampai aku telepon acting coach kita juga kayak kenapa gue begini ya? Terus cuman dibilangin kayak udah tarik nafas. Seru banget ya kalau dengerin kalian berdua ngomong gitu masalah di lokasi itu. Kayaknya jadi penasaran banget karena ada beberapa scene yang gue pun sebenarnya penasaran. Scene sumur. Terus yang scene Hana jadi entity. Itu highlight. Iya, that's the thing. Sama scene yang Hananya aspal kan asli apa palsu. Nah, itu dia. Oke, ini kayak our last two question. Sebenarnya itu dia. Oke, silakan Laras dan Ayu ngomong ke Opal Gang. Sebenarnya film ini tuh message apa yang mau disampaikan gitu? Karena pasti semua film, apalagi horor ya, biasanya tuh message-nya tuh
terpampang gitu. Nah kalau di film Susuk ini sendiri, pesan apa yang mau disampaikan? Oke, sebenarnya kan susuk ini kenapa sih orang masang susuk? Sebenarnya kan dasarnya itu adalah mungkin dari insecurity. Karena mereka tidak merasa secure dengan apa yang dia punya. Gitu, mungkin dari wajah atau mungkin dari cara bicaranya, mungkin dia nggak bisa pede ngomong di depan orang gitu. Lalu mereka memasang ini gitu. Jadi tapi kan memasang susuk ini ada resikonya. Iya benar. Gitu kan. Jadi sebenarnya pesannya mungkin cantik itu nggak hanya dari luar kok, gitu. Kita bisa dari dalam aja, apa yang kita punya di dalam, dari kebaikan, dari knowledge yang kita punya, itu yang nge-reflect keluar, bukan hanya sekedar kecantikan fisik dari luar aja. Jadi mendingan kita pertajam apa yang kita punya di dalam. Oke, pertajam apa yang kita punya di dalam. Tepuk tangan dong buat Hana Malasan. Menurut gue sih jadi capres cawapres ya di sini ya. Oke, kalau Ersya, pesan apa yang mau disampaikan dari film Susuk ke penonton? Silakan. Nah, ini ya, anak introvert kita push nih ngomongnya. Mungkin karena di sini kan juga dari perspektif perempuan ya. Betul. Dan banyak banget perempuan yang masih, apalagi di zaman sekarang, yang insecure dengan apa yang mereka punya gitu. Dan bisa dilihat juga dari kontras Mbak Laras dan Ayu. Mbak Laras berusaha untuk cantik dengan pakai susuk gitu kan. Nah kalau Ayu, dia berusaha bikin orang lain cantik tanpa harus pakai kayak gitu-gitu, dengan cara dia make upin orang gitu. Jadi mungkin itu sih highlightnya, kayak ya kita bisa kok untuk cantik dengan kita pede, dengan kita mengasah diri, untuk kita dandan, untuk kita apa gitu. Ya adeknya, harusnya adeknya bantuin ya. Itu makanya kayak nonton di bioskop juga gitu deh, kayak nih adeknya sih. Gitu. Semua salah Ayu gitu. Tapi sebenarnya ini tadi aku penasaran deh, karena tadi si Ersya ngomong juga, sebenarnya susuk itu hanya buat cewek atau all gender? All gender. Yes. Betul. Karena kan tadi di sini nih. Di pundak. Jadi kayak ini tuh buat wibawa biasanya. Fun fact juga, biasanya satu tempat itu tuh satu susuk menyimpan satu entitas. Jadi biasanya katanya kalau di sini tuh jin ya. Biasanya di sini katanya harimau. Terus biasanya kalau buat kecantikan tuh entah ratu apa. Oke, terakhir silakan Laras dan Ayu mengajak Opal Gengs. Kenapa Opal Gengs harus menonton Susuk? Tanggal tayangnya. Situ ya. Iya. Oke. Nyebutnya Opal Gengs. Opal Gengs. Atau mungkin panggilan buat penonton Susuk tuh enggak ada ya. Susukers. Belum ada. Jatuhnya menikmat susu di shake. Susu shaker. Oke. Yuk. Hai Opal Gengs. Opal Gengs ya. Oke. 1, 2, 3. Hai Opal Gengs. Jangan lupa untuk nonton film Susuk Kutukan Kecantikan tanggal 31 Agustus ini di bioskop kesayangan kalian. Yes, Hana dan Ersya everyone. Thank you Julio, terima kasih banyak, thank you. Terima kasih banyak sudah main ke Opal ya. Jangan lupa ntar undang Opal ya. Nonton dong. Premiernya 31 Agustus kan. Kita premiernya 25. 25 aku mau dong, Mas. Ayo please. Iya. Honest review ya. Nah, itu dia. Oke, I will text you guys. Bener ya? Tapi abis ini ajak satu kantor. Oke, satu kantor Opal. Guys, thank you udah nonton Opal OG Podcast. Dan juga jangan lupa follow our social media. Kita punya semuanya di Opal_ID. And of course, jangan lupa nonton Susu. Yeay, Bye-bye. Bye.